Oke. Oke, hari ini seperti yang sudah saya tuliskan semalam bahwa kita akan membahas tentang materi terakhir dalam bab relasi dan fungsi. Untuk materinya sebenarnya sudah saya kirim ke GCR, itu hanya sebagai untuk apa ya, modal kalian untuk Zoom ini ya. Jadi biar kalian nggak ngeblank seperti itu. Saya harap semuanya sebenarnya sudah menonton videonya. Adakah yang sudah menonton videonya? Ada belum? Jangan-jangan belum ada ya? Belum, tumpal geleng-geleng. Ah? Videonya tentang apa? Ya, di GCR dong, di GCR. Nah, berarti kalau belum, kalau tanya apa namanya videonya tentang apa, berarti ini belum buka, ya kan? Saya semalam Belum. sudah. Jadinya nanti kalau belum agak ini nih, agak susah karena saya cuma 30 menit ya dengan kalian, paling mentok-mentoknya nanti pakai sampai pukul 9.45. Saya pukul 9.50 harus sudah pindah Zoom di kelas 9 seperti itu. Oke, gini aja. Kemarin kan videonya itu tentang ini. Sebentar, saya tak share screen dulu. Layarnya sudah berubah belum? Sudah, Bu. Oke, sudah. Ya. Nah, videonya itu tentang ini. Saya sudah membukanya. Mana ini? Ada dua video. Sudah, Bu. Ada dua video. Bentar. Suaranya keluar nggak ya ini? Aduh, keras sekali. Kalau di kalian keluar nggak suaranya? Enggak, Bu. Bentar. Suaranya keluar video YouTube-nya? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Oh, nggak keluar. Tidak, Bu. Keluar tidak? Tidak, Bu. Oh, tidak. Keluar, Bu, saya, Bu. Ya, bentar. Ini di kelas 89 itu ada yang pakai iPad ya, atau apa, tab ya. Minta tolong coret-coretnya ini ya, seringnya kalau di kelas 8 ada yang ikut coret-coret gitu. Tolong siapa ini yang pakai tab siapa ini? Coret-coret siapa? Nggak ada yang ngaku. Oke, ini soalnya tadi udah mulai ya. Jadi tolong apa namanya? Jangan ikut coret-coret dulu. Ini kalau yang di sini emang nggak kedengaran kah videonya, video yang YouTube? Enggak, Bu. Tidak, Bu. Ya? Apa karena ini ya? Tadi dulu, Bu, belum kedengeran. Iya, maksudnya kalau sekarang belum, coba kalau sekarang ini. Enggak. Enggak kedengeran. Tetap tidak kedengeran, Bu. Oke, sepertinya ini karena saya sebentar ya. Kalau suara saya terdengar nggak suara saya? Kedengeran tapi kecil, kedengeran, Bu. Tapi kecil, Bu. Suara saya terdengar? Terdengar tapi kecil. Oh, tapi kecil karena nggak pakai ini, giliran pakai ini. Kalau di videonya ini kedengaran nggak? Kondensi 1-1. Saya bukan alat tulis Kedengeran, Bu. Kedengeran. Berarti ini kayaknya settingan ininya ya, di videonya. Udah gini aja. Halo? Halo. Oke, halo. Untuk videonya nanti kalian silahkan pelajari aja di GCR-nya. Nanti sekarang karena waktunya juga sudah berjalan ya. Halo, halo. Halo. Ya, jelas nggak suara saya? Jelas, Bu. Oke, jelas. Jadi ini saya mau menjelaskan aja tentang ininya ya, dari intinya apa ya, semacam kayak ringkasan dari dua video yang saya share di GCR. Nanti untuk lebih lengkapnya kalian bisa lihat sendiri ya di GCR ya.
Ya, Bu. Oke, coba tolong sekali yang apa namanya kameranya belum aktif, Halifa, Nurmala, Andriani, Rizky, Akbar, Nada, Putri Nabila, dan lainnya yang tidak bisa saya sebut satu persatu, tolong diaktifkan ya, biar saya bisa melihat. Nah, oke, lanjut. Jadi hari ini kita akan membahas dua ya. Dua. Yang pertama, nih tentang banyaknya pemetaan, terus korespondensi satu-satu. Kalian tahu nggak pemetaan? Kemarin harusnya sudah belajar kan tentang pemetaan. Masih ingat tidak? Lupa? Karena kemarin belum paham. Ingat nggak? Audionya tolong diaktifkan audionya. Ya, jadi hari ini kita akan, saya ulangi lagi, relasi. Ada relasi. Nih ya, bentar. Jadi ada apa nih? Oke, ada relasi, ada fungsi atau nama lainnya pemetaan, ada namanya korespondensi satu-satu atau nama lainnya fungsi satu-satu. Lalu nanti kita akan belajar tentang banyaknya pemetaan. Apa itu pemetaan tadi? Fungsi. Dan banyaknya korespondensi satu-satu, menentukan banyaknya. Lalu yang ketiga, membedakan tentang relasi, fungsi, dan korespondensi satu-satu. Membedakannya gimana? Materi PTS, insya Allah besok itu adalah dari bab 1 yaitu pola bilangan, yang kedua koordinat kartesius, yang ketiga relasi dan fungsi, sampai fungsi aja pemetaan, nggak sampai yang hari ini sih sebenarnya ya, tidak sampai hari ini. Nah, sehingga saya ini juga akan mengulang yang relasi, fungsi dan fungsi atau pemetaan. Nah, pesan saya sebelumnya, kalian tolong setiap anak wajib punya yang namanya buku peta. Tahu buku peta? Buku peta tahu nggak? Kotak-kotak ini kayak layarnya ini loh, kayak layar saya. Ini kan kotak-kotak nih. Kenapa? Karena di kelas 8 semester 1 ini kalian memakai koordinat kartesius ya, ada bab kartesius, sering menggambar. Kalau nggak pakai kotak-kotak, kalian saya takut gambarnya itu jaraknya tidak sama. Kalau kotak-kotak gini kan udah pas, satu kotak jaraknya sama, setiap kotak satu dengan lainnya. Kalau kalian pakai penggaris, belum tentu teliti, kadang seperti itu. Jadi buku peta harus punya, penggaris harus punya, apalagi pensil yang jelas ya. Nanti akan banyak soal yang memakai bantuan buku peta. Oke, jadi tolong disiapkan. Oke, selanjutnya. Kalian tolong kalau misalnya suara saya nggak jelas atau terlalu cepat atau seperti apa, bilang ya. Oke, saya lanjutkan. Relasi. Kemarin, ini ya, saya buka juga ini di buku paket. Lihat gambarnya. Ada gambar kan? Sudah berubah kan? Nah, Ada. Ini halaman berapa? Halaman 118. Kalian nanti boleh membukanya, tapi sekarang kalian cukup memperhatikan saja di sini. Nah, apa bedanya relasi, fungsi, dan korespondensi satu-satu? Kalau ini, gambar yang ini, menurut kalian ini gambar apa ini? Tuh, di sini nggak itu ya, nggak bisa dicoret-coret. Ini relasi itu yang mana? Relasi yang mana? Tahu nggak? Fungsi yang mana? Tahu nggak? Fungsi yang nomor 1. Hah? Yang kan ada 4 yang gambar. satu. Gini aja. Ini ada 4 gambar yang kan? Ini yang nomor 1, gambar 1, gambar 2, gambar 3, gambar 4. Coba. Relasi. Apakah semua ini relasi? ya. Ada yang bukan. Andriani geleng-geleng. Berarti ada yang bukan ya? Sylvia atau Andriani panggilannya. Ada yang jawab iya. Nah, ternyata berbeda. Masih ada yang bingung kan tentang relasi. Terus, yang fungsi mana? Ada nggak yang fungsi? Ada. Yang mana? Yang gambar pertama.
Gambar pertama fungsi. Iya. Kalau gambar kedua fungsi bukan? Bukan. Bukan. Kenapa kok bukan? Karena ada yang 01. Karena ada yang 01. Itu siapa ya sebentar? Saya melihat kok ada yang pakai topi, tapi topinya pakai celana atau apa ya? Siapa ya? Ayo, yang bagus ya jangan buat guyonan ya pakaiannya itu kayaknya celana atau apa dipakai di kepala. Oke, saya lanjutkan. Ini katanya bukan fungsi. Ada yang jawab seperti itu. Mungkin masih ada yang bingung. Sekarang yang nomor gambar 3. Ini fungsi bukan? Iya. Fungsi. Fungsi. Kalau yang ketiga, yang keempat. Bukan fungsi. Mengapa bukan fungsi? Karena ada yang kurang satu. Karena ada yang kurang satu. Oke, dari pertanyaan saya keempat gambar, saya sudah agak bisa menyimpulkan pemahaman kalian. Saya luruskan kembali ya, Misalnya ini saya sebentar, saya mau screenshot bisa nggak ini? Oh, bisa ternyata. Oke, saya pindah ke sini ya gambarnya, biar bisa dicoret-coret. Perhatikan, nomor 1, ini gambar 1. Warnanya saya ganti warna merah aja ya. Oke, ini nomor 1. Kok? Oh, belum berubah. Kok ini nomor 1, nomor 2, lalu ini tadi nomor 3, ini nomor 4. Nah, nomor ini tampilannya biar lebih kecil gimana ya? Kelihatan semua nggak sih? Kelihatan lah ya. Nah, nomor 1, 2, 3, dan 4 itu adalah semuanya relasi. Semuanya relasi. Relasi itu pokoknya ada hubungan antara dua himpunan. Tapi perhatikan ya, perhatikan tanda panahnya. Kalau ini tanda panah ini dia mengarah dari A ke B. Kalau bisa nggak kalau dari B ke A? Bisa saja. Berarti nanti kalau dari B ke A, misalnya ini A, ini B, ini titik gitu ya, ini titik. Nah, ini anggotanya dari B ke A berarti dia ke sini tapi tanda panahnya ke sini. Jadi kalian perhatikan ya, asalnya dari mana ke mana, tidak boleh terbalik. Tidak boleh terbalik. Nah, misalnya kayak gini, ini berarti dari B ke A, tapi kalau arah panahnya ke sini dari A ke B. Nah, perhatikan relasi itu pokoknya dia menghubungkan dua himpunan baik dari A ke B atau dari B ke A. Tidak ada syaratnya. Dalam artian bagaimana? Dalam artian kalau istilahnya saya lebih suka menggunakan istilah boleh ada yang jomblo. Boleh ada yang poligami. Tahu poligami nggak? Boleh ada yang tidak punya pasangan alias jomblo. Ada yang pasangannya lebih dari satu, boleh nggak? Boleh. Ada yang nggak punya pasangan, boleh. Itu relasi. Jadi kalau relasi itu ini jomblo boleh, poligami boleh. Siapa yang jomblo atau poligami? Daerah asal. Tahu daerah asal? Kalau dari A ke B, daerah asalnya semua ya berarti yang dari asalnya ya anggotanya A. Ya, daerah asal itu nama lainnya apa? Domain, daerah asal ya. Terus kodomain, kemarin sudah belajar harusnya ya. Daerah ini namanya daerah kawan. Daerah kawan itu tujuan, yang jadi tujuan. Ada yang namanya range. Range itu daerah hasil. Alias dia adalah daerah kawan yang menjadi pasangan. Karena ada daerah kawan yang tidak jadi pasangan. Oke, nah dalam relasi domainnya itu boleh ada yang jomblo, boleh ada yang poligami atau poliandri kalau cewek gitu ya.
Biar kalian keingat aja lah. Ini tapi kalian kalau kalian harus setia ya sama satu pasangan, jangan. Kalau jomblo ya nggak apa-apa, emang belum punya ya kan. Kalau poligami jangan. Boleh nggak kalau poligami? Kalau bermanfaat. Belum saatnya. Kalau bisa janganlah ya. Kalau kecuali kalian bisa ada. Apa ini malah melebar. Oke. Nah, sekarang dilihat. Ini relasi, pokoknya relasi itu boleh kayak gini. Berarti gambar 1, 2, 3, 4 itu dia relasi semua. Relasi semua. Ini daerah asalnya semua punya pasangan dan satu. Kalau di sini ada yang tidak punya pasangan, nggak apa-apa. Kalau gambar ketiga, ini ada semua punya pasangan yang sini. Yang dilihat itu daerah asalnya. Fokus di daerah asal. Terus yang ini juga semua punya. Ada lagi nggak misalnya contoh di sini saya ambilkan tadi di buku paket. Nah, misal ini gambar yang ini nih, kelihatan nggak yang ini? Kelihatan. Saya gedein. Nah, ini gambar yang ini, nih. Dia kan satu itu pasangannya ada berapa? 2. 2, yaitu A dan C. Apakah ini relasi? Bukan. Iya. Iya, relasi. Jadi walaupun dia poligami, walaupun dia selingkuh, walaupun dia pasangannya lebih dari satu, itu boleh kalau relasi. Oke, Iqbal senyum-senyum terus nih. Nah, terus sekarang, pokoknya kalau relasi tidak usah bingung, semua hampir pokoknya relasi ya. Nah, sekarang yang kedua itu nama lain, ada fungsi. Fungsi itu nama lainnya pemetaan. Jadi jangan bingung, pemetaan itu nama lainnya fungsi. Nah, kalau fungsi ini nih, idealnya nih, fungsi itu dia harus pokoknya setia dengan satu pasangan. Setia dengan satu pasangan, ya. Setia boleh, tapi kalau dengan lebih dari satu pasangan itu bukan fungsi. Dan artinya karena dengan satu pasangan tidak boleh jomblo. Tidak boleh jomblo artinya nggak boleh ada yang nggak punya pasangan, tidak boleh jomblo. Jadi harus punya pasangan dan setia dengan satu pasangan. Itu adalah fungsi. Ya. Nah, perhatikan. Kalau di sini gambar 1. Tapi yang dilihat itu adalah ininya ya. Kita fokusnya hanya di apa? Fokusnya di domain. Apa itu domain? Daerah asal ya, awalnya. Jadi dilihat panahnya. Hati-hati, panahnya bisa jadi itu dari kanan ke kiri, tidak selalu dari kiri ke kanan. Jadi perhatikan panahnya dulu. Karena ini panahnya dari kiri ke kanan, berarti di sini ini daerah asalnya yaitu anggotanya 1, 2, dan 3. Berarti nomor 1 itu fungsi, bukan? Iya. Fungsi. Ya. Mereka punya pasangan semua? 1, 2, 3 punya pasangan? Punya pasangannya. Dia setia enggak? Setia. Lah terus yang sini gimana, Bu? Sini tidak usah diperhatikan, enggak apa-apa. Kalau fungsi pokoknya enggak diperhatikan. Fokusnya hanya di daerah asal. Oke. Nah, sekarang kalau yang kedua, fungsi bukan? Kurang jelas kah? Gambarnya kurang jelas kah? Jelas, Bu. Jelas, oke. Nah, sekarang nomor 2 ini fungsi bukan berarti? Bukan. Kenapa kok bukan fungsi? Ini fungsi ya. Ada yang jomblo. Nah, ada yang jomblo. Siapa yang jomblo? Ini bukan fungsi. Siapa yang jomblo? Yang jomblo 3. Dia tidak punya pasangan. Lah ini juga jomblo, Bu, nggak masalah karena kita nggak fokus di daerah kawan. Oke. Terus ini nomor 3, fungsi bukan? Fungsi karena semua anggotanya A punya pasangan dan pasangannya tepat 1 ya, pasangannya hanya dengan A, tidak punya pasangan lain. 2, pasangannya hanya dengan C. 3, pasangannya hanya dengan B. Gitu. Oke, ini fungsi. Kalau ini fungsi bukan? Fungsi.
Fungsi ya, ini udah tahu ya, udah tahu. Nah, terus ada lagi kan, nah yang hari ini kita pelajari itu sebenarnya adalah korespondensi satu-satu. Apa bedanya dengan fungsi kalau korespondensi satu-satu? Nah, kalau korespondensi satu-satu, dia sama, dia itu harus punya pasangan. Punya pasangan dan setia. Iya. Ini hanya istilah saja ya, biar memudahkan. Tetapi apa bedanya dengan fungsi kalau gini? Nah, kalau fungsi fokusnya itu hanya di domain. Kalau korespondensi satu-satu, dia harus di domain dan domain. Iya, betul. Jadi dua-duanya, baik tidak yang daerah asal ataupun daerah kawan itu harus punya pasangan dan setia. Ya, perhatikan nomor 1, korespondensi satu-satu bukan. Dari kiri ke kanan fungsi bukan. Dari A ke B fungsi kan tadi. Kalau dari B ke A. Kalau B ke A, coba berarti yang dilihat di kanan sini. Ternyata mereka juga semua punya pasangan dan setia. Ya, berarti korespondensi satu. Nah, kalau ini, kalau dia bukan fungsi, udah jelas otomatis bukan korespondensi satu. Terus yang ketiga ini, apakah dia korespondensi satu-satu? Iya. Ya. Nah, iya ini berarti korespondensi satu-satu. Ini korespondensi satu-satu enggak? Iya. Iya, bukan. Coba dari A ke B, dia tadi fungsi. Tapi kalau dibalik dari B ke A, misalnya tanda panahnya ke sini. Tidak. Kenapa kok tidak? Ada yang jomblo. Ada yang jomblo. Siapa yang jomblo? C, iya. Memang dari A ke B dia fungsi. Tapi kalau dibalik dari B ke A, dia tidak fungsi, bukan fungsi. Kalau dia bukan fungsi, kan kalau korespondensi satu-satu itu keduanya baik domain ataupun kodomain dia harus punya pasangan dan setia. Sementara ini dia tidak punya pasangan. Berarti dia bukan korespondensi satu-satu. Nah, ciri khasnya korespondensi satu-satu itu adalah kalau di buku paket sebenarnya juga sudah ada. Ini sebenarnya materi pengayaan sih ya. Nih. Kalau korespondensi satu-satu, jadi A, banyaknya anggota A harus sama. Ini pertama harus sama dengan banyaknya anggota B. Kenapa? Karena biar pasangannya pas. Satu-satu, sepasang. Kalau beda, pasti nanti ada yang double. Atau pasti nanti ada yang tidak punya pasangan. Nah, jadi itu pasti kalau korespondensi satu-satu, misal anggotanya saja sudah tidak sama antara A dengan B, berarti pasti bukan korespondensi satu-satu. Nah, jadi ciri khasnya pertama harus sama anggotanya. Terus yang kedua yaitu ciri khas yang ini tadi, ya. Oke, perbedaan relasi fungsi dan korespondensi satu-satu sudah bisa dipahami? Sudah bisa dipahami? Insya Allah. Insya Allah bisa. Oke, nanti diulangi lagi. Nah, sekarang tadi kita mau belajar banyaknya pemetaan dan banyak korespondensi satu-satu. Pemetaan tadi nama lainnya fungsi. Banyaknya pemetaan. Kalau dari A ke B, itu rumusnya adalah banyaknya anggota B dipangkatkan banyaknya anggota A. Dibalik. Jadi kalau dari A ke B, ini adalah NB pangkat NA. Apa itu NB? NB itu adalah banyaknya anggota B. NA banyaknya anggota A. Ini pangkat ya. Contoh. Sebentar sebelum ke contoh. Artinya kalau misalnya ini dari B ke A, berarti rumusnya menjadi N A yang belakang, pangkat yang depan. Pangkat N B. Kalau P ke Q, berarti rumusnya N
Q pangkat N P. P. Ya, jadi perhatikan arahnya. Kalau dari Q ke P, berarti dia N P P pangkat N Q Q atau NQ. Oke, dibalik ya. Perhatikan sehingga jika ada kayak gini. Ini anggotanya A ada berapa? 3 3. Anggotanya B? 3 3. Karena anggotanya A 3, anggotanya B 3, maka banyaknya pemetaan kalau dari A ke B berarti jadi berapa? 9 3 pangkat 3. Ayo, 3 pangkat 3 itu bukan 9. Apa itu? 3 kali 3. Bukan 3 kali 3, tapi 3 dikalikan sebanyak 3 kali, yaitu 27. Seperti itu. Misal ini. Nih, jangan ini wes. Inilah. Atau misalnya ini saya contoh. Misalnya anggotanya A 1, 2, 3. B A B. Jika misalnya nomor 1 dari A ke B banyaknya pemetaan ada berapa? Coba tulis dulu. NA-nya ada berapa NA? NA-nya 3 NB-nya berapa? 2. Oke. Jika dari A ke B berarti kan rumusnya N apa? NA Ayo dibalik NB. NB dulu baru pangkat N. Pangkat. Nah, NB-nya tadi berapa? 2 NA-nya 3 Berarti jawabannya berapa ini? 9 8 6. Ayo yang benar berapa? 2 pangkat 3 artinya 2 kali 2 kali 2. 2 dikalikan sebanyak 3 kali berarti 8. Tapi jika soalnya banyaknya pemetaan dari B ke A, perhatikan, maka N apa rumusnya? N apa rumusnya? NA pangkat NB. Sehingga NA-nya berapa? 3 NB-nya 2 berarti 3 kali 3. 3-nya dikalikan sebanyak 2 kali. Berarti 9. Jadi berbeda ya antara A ke B dengan B ke A. Perhatikan arahnya. Oke, jadi tapi harus tahu dulu banyaknya anggotanya berapa, jangan keliru. Dimana di sini berarti kalian harus bisa menyebutkan anggotanya siapa saja. Selanjutnya, oh ya, tadi saya agak ada yang lupa. Ini kan diagram panah. Kalau misalnya ini kok himpunan pasangan berurutan, misalnya saya mau nyari ada nggak ya di sini himpunan pasangan berurutan mana yang termasuk fungsi? Pasti ada sih di buku paket, pasti ada ya. Himpunan pasangan berurutan. Yang perlu kalian perhatikan ketika himpunan pasangan berurutan, nah ini misalnya. Mana ya soalnya? Oke, misal ini ada himpunan pasangan berurutan ya. Nah, ini ada contoh fungsi dan contoh bukan fungsi. Tadi kan kalau fungsi, saya kembali ke yang tadi ya, saya agak lupa menyampaikan ini. Fungsi itu kan yang dilihat hanya daerah asal. Oke, hanya daerah asal. Tidak usah mempedulikan daerah pasangannya, itu nggak usah. Jadi, yang dinamakan fungsi itu adalah ketika yang di sini saya screenshot, ini nggak bisa dicoret-coret. Nah ini ya.
1, 2, 3 itu ini contoh fungsi. Kenapa? Karena yang di sini ini tidak ada yang sama. Jadi 1, 2, 3 ya mereka sendiri. Tetapi di sini kenapa bukan fungsi? Karena apa? Yang salah apa? Ada B. 2B. Iya, yang salah adalah ininya. Angka 2 disebut 2 kali. Artinya 2 itu pasangannya ada 2. 2. Dia poligami dengan A dan dengan B. Salahnya di sini, ya. Kalau di sini kenapa bukan fungsi? Yang salah siapa? Yang salah 2-nya lagi. 2 lagi. Bu lah di sini ini B-nya malah disebut 3 kali. Ini A juga disebut 3 kali. Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Boleh, karena kita fokusnya tidak pada pasangan ya, tapi pada daerah asal. Jadi yang di sini, yang pasangan di sini itu tidak peduli dia disebut sekali, 2 kali, terserah. Tetapi yang utama itu adalah yang di depan tidak boleh disebut 2 kali, tidak boleh ditulis 2 kali. Di sini yang salah itu siapa, Iqbal? Di sini kok bukan fungsi? Kenapa, Iqbal? Karena ini bukan fungsi katanya nih. Kenapa, Bal? Iqbal kemana ini? Oh, keluar. Tumpal, kenapa Tumpal? Ini kok bukan fungsi, kenapa? Yang salah siapa? Salah 2-nya. Hah? Ini loh, nomor 3 ini loh. Yang salah siapa? Memang ada 3. Yang salah siapa? B-nya. Hah? B-nya. B. Ini yang salah ini, bukan B. Ingat, yang dilihat itu yang depan, Ini kan yang depan 1A, yang di depan 1. 1B yang di depan 1. 3B yang di depan itu angka 3. Nah, yang di depan ini jika ada yang ditulis 2 kali lebih dari 1, berarti itu bukan fungsi. Tidak boleh ditulis lebih dari 1 kali. Karena artinya apa? Kalau digambar berarti ini gini, ada 1, ada 3, di sini ada A, ada B. 1 dengan A, 1 juga dengan B, 3 dengan B. Berarti kan ini ada yang poligami kan? Ada yang poligami, nggak boleh seperti itu. Jadi ini bukan fungsi. Pokoknya, nah ini disebut 2 kali. Itu nggak boleh. Ingat, yang diperhatikan hanya bagian depan. Ini malah disebut terus. Berarti pasangannya dia itu ada 3. Ini disebut 2 kali. Berarti pasangannya ada 2. Ini disebut 3 kali. Berarti pasangannya ada 3. Itu nggak boleh gitu ya. Jadi kalau di himpunan pasangan berurutan, yang kalian lihat hanya bagian depan. Yang depan itu setiap pasangan. Kalau dia ditulis lebih dari 1 kali, maka nah itu nggak boleh. Itu bukan fungsi. Nah ini ada sebentar lagi, ternyata udah 9.35 ya. Oke, selanjutnya. Membedakan relasi fungsi dan korespondensi satu-satu itu udah bisa lah. Oke, kalau begitu nanti yang bagian ini kalian bisa belajar di videonya. Sekarang yang ini sebentar. Notasi. Kok nggak bisa ini? Oke, ini aja wes. Langsung. Notasi rumus fungsi. Nah ini tadi di videonya. Saya sudah menganu videonya ini. Notasi, rumus, dan nilai fungsi. Notasi, nanti kalian pelajari. Sekarang ini saya mau menuliskan notasi fungsi. Jadi kalau fungsi itu dituliskan, ada yang tuliskan begini. Ada fx, misalnya ini. Kok keluar ya? Sebentar. Ini punya saya. Catatannya kok keluar?
Microsoft OneNote saya tiba-tiba error. Sebentar ya, sabar ya. Oke. Tinggal sedikit lagi nih waktunya. Oke, kalau saya menuliskan begini. Fx, f titik 2x, 2x, min 1 misalnya. Nah, F ini dia adalah notasi dari fungsi, notasi fungsi. Ini nanti bisa dituliskan menjadi begini. F dalam kurung X sama dengan 2X min 1. Notasi fungsi itu simbolnya huruf abjad kecil. Kadang F, bisa juga kadang ada yang G, bisa ada yang H, terserah. Seringnya kayak gini. Berarti kalau di sini misalnya G titik 2X, nanti dia dituliskannya menjadi GX sama dengan 2X min 1. Kalau di sini H, ya berarti di sini HX sama dengan 2X min 1. Seperti itu. Nah, notasi itu yang mana? Yang huruf kecil ini, F, G, H, ini notasi. Nah, terus ada rumus fungsi. Rumus fungsi itu yang ini. Rumus fungsi. Ini rumus fungsi nih. Alah, kok belum hijau? Ini rumus fungsi. Fx 2x min 1 itu rumusnya ini. Gx 2x min 1 rumusnya seperti ini. Terus nanti di sini ada nilai fungsi. Nah, kalau mau nanti ada tugas ya. Tugasnya itu ada di buku paket halaman 115 nomor 8. Kalian saya tugaskan untuk menggambar grafik fungsi. Nah, namanya grafik fungsi ada X, ada Y. Misalnya saya punya ini rumus fungsi f titik 2x 2x min 1. Kan ini kalau di rumusnya itu adalah fx sama dengan 2x min 1. Nah, karena mau menggambar berarti nanti ada x, ada y. Ada x, ada y. X itu adalah koordinat kartesius kan ada X. Nah, terus di sini Y-nya itu siapa? Y itu sama saja dengan Fx. Kalau fungsinya F. Y itu juga bisa jadi sama dengan Gx. Kalau fungsinya G. Kalau fungsinya H berarti Y sama dengan Hx. Selanjutnya, karena rumus di sini adalah 2x min 1, lalu misalnya saya minta kalian menggambarkan dari ketika X-nya itu dimulai dari misalnya min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2. Berarti kalian gambar di sini ketika X-nya min 3 nanti Y-nya berapa? Ketika X-nya min 2, Y-nya berapa? Ketika X-nya min 1, Y-nya berapa? 0 dan seterusnya di sini 1, 2. Caranya gimana? Perhatikan. Ketika dimasukkan ke rumus ini, ketika X-nya sama dengan min 3, kan Fx tadi rumusnya 2x min 1. Artinya setiap X-nya min 3, gantilah X di sini dengan negatif 3. Terus dihitung. Karena ini X-nya min 3 berarti F di sini min 3. X-nya ganti min 3. Ada X lagi, ganti dengan min 3. 2 kali min 3 dikurangi 1. Terus kamu hitung. 2 kali min 3 berarti negatif 6. Dikurangi 1 berarti negatif 7. Nah, tulis di sini hasilnya negatif 7. Oh, sekarang X-nya min 2, ya sudah diganti. Ini, ketika X sama dengan min 2, berarti sini tadi Fx rumusnya 2x min 1. Maka F negatif 2 sama dengan 2, X-nya diganti dengan min 2 kurangi 1.
2 kali min 2 berapa? Min 4. Min 4 dikurangi 1. Hutang 4, hutang 1. Berarti hutangnya menjadi 5. Ya, min 4, min 1 kan min 5. Tulis ke atas ini. Min 5. Terus kamu cari yang di sini, cari juga di sini, cari di sini, cari di sini. Oke, setiap X-nya kamu cari hasilnya. Kalau sudah namanya mau menggambar di koordinat kartesius, butuh yang namanya koordinat. Yang namanya koordinat itu adalah ada X, ada Y. Berarti ini begini. Maaf ya, gambarnya coret-coret. Koordinatnya kan X, Y. Nah, sesuai di sini kan sepasang. Nanti kalian cari selanjutnya sepasang. Tulis di sini X-nya dulu. Berarti X-nya min 3, min 7. Nih, kalau yang di sini berapa? Min 2 X-nya, Y-nya min 5. Nah, kalau di sini berapa? Min 1. Dengan berapa pasangannya? Nanti ditulis. Kalau di sini 0 dengan siapa? Tulis. Kalau di sini 1 dengan siapa? Ditulis. Kalau di sini 2 dengan siapa? Ditulis. Nah, sudah kalian ternyata mendapat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 titik. Udah punya 6 titik, terus gimana? Digambar dong, digambar di koordinat kartesius. Nah, kalian gambarnya gimana? Buat sumbu koordinat ini misalnya. Seperti ini, lalu dipasin. Pokoknya makanya pakai buku peta. Kalau kalian pakai buku tulis, nanti kalian lama gambarnya, belum lagi meleot gambarnya. Nah, misal ini min 3, min 7. Ingat, sumbu X, ini di sini adalah sumbu X, di sini sumbu Y. Min 3, min 7 artinya X-nya min 3, Y-nya min 7. Di sini kan 0. Min 3, min 1, min 2, min 3. Bentar, ke bawah. Oh, ini kurang panjang ya. Oke, ini min 1, di sini kan min 3 untuk X, terus ini min 1 untuk Y, min 2, min 3, min 4, min 5, min 6, min 7. Di sini min 7 ini kalau dipanjangkan begini ya. Nah, min 3 dengan min 7 ketemunya di mana? Ini kemarin sudah ke bawah, kalau ini ke urut ke sini. Oh, ternyata di sini min 3, min 7. Titik pertama seperti itu. Terus yang kedua titik berapa? Min 2, min 5. Min 2, min 5. Berarti min 2 di sini. Min 5 di mana? Dihitung aja. Tapi jaraknya harus tepat. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, min 5 di sini. Diurutkan ke bawah. Pertemuannya di mana? Min 5 ke sini. Oh, ini titiknya. Gitu. Min 1, berapa ini nih kalau dimasukkan min 1 itu berarti masuk ke sini ya. F min 1 sama dengan 2 kali min 1 dikurangi 1. Berarti negatif 2. 2 kali negatif 1 kan negatif 2. Kurangi 1. Berarti negatif 3. Oh, berarti min 1 itu di sini pasangannya dengan negatif 3. Nah, di sini kan negatif 1. Di sini negatif 3. Gambar lagi. Nah, dan seterusnya nanti kalian gambar. Kalau kalian jaraknya benar, jaraknya tepat, nanti gambarnya akan lurus. Jadi ini kalau saya hubungkan dengan garis, ini nanti akan ini ke sini nih. Nah, seperti itu. Ini tapi kan baru 3 titik ya, harusnya ada 6 titik. Dilanjutkan, kalau dilanjutkan nanti jadi begini. Nih kalau benar ya. Sampai 2 kan tadi. Nah, akan begini, misal warnanya diganti bisa nggak? Mana? Oh, nggak bisa nanti ya. Nah, ini kalau digambar nanti garisnya seperti ini. Ini ditulis gambarnya adalah fungsinya fungsi fx sama dengan 2x min 1.
gitu. Atau namanya bisa juga hanya ditulis garis F. Seperti itu dalam menggambar notasi fungsi. Nanti kan ada tugasnya tuh, ada tugas yang di halaman 115. Dibuat seperti ini. Jadi pertama dibuat tabelnya dulu. Ini karena saya nggak pakai penggaris ya, jadi melihat. Ada X, ada Y. Y-nya itu tergantung rumus fungsinya. Lalu dibuat koordinatnya. Ada berapa, terus digambar di koordinat kartesius. Dihubungkan pakai buku berpeta. Biar gambarnya bagus. Gitu. Ada yang belum jelas? Ada yang bingung nggak dalam menentukan ini, memasukkan ke rumus? Kalau bingung, nanti silahkan pokoknya kalian pelajari lagi itu di video itu sebenarnya sudah lengkap. Terus buka buku paketnya juga. Jadi buku paketnya jangan hanya dipakai untuk bantal tidur ya. Nanti kena iler aja. Nah, terus ini pokoknya kalau misalnya ada rumus seperti ini. Nah, ini rumus dari mana, Bu? Dari soal. Misal ada rumus kayak gini. Contoh, ada GX misalnya X plus 5. Nah, ini berarti bisa juga ditulis GX sama dengan X plus 5. Lalu kamu buat sini X, sini Y. Kok Y? Iya, karena ini adalah sebenarnya bayangan atau hasil pemetaan atau range. Ini dari GX. Buat begini, lalu ini adalah koordinatnya X, Y. X, Y itu kan koordinat harus dalam tanda kurung begini. Nah, ini misalnya nanti dari domain ini ya sebenarnya ini adalah kenapa kok jadi X jadi Y. Nah, ini sebenarnya adalah domain. Tadi kan kita belajar fungsi. Ini fungsi G namanya. Domainnya itu X, daerah asalnya X. Nah, Y itu adalah range atau hasil atau bayangan, hasil atau bayangan atau pemetaan, hasil pemetaan. Nah, ini koordinat. Jadi ini terkait fungsi. X-nya mau berapa? Tergantung gambarnya misal dari min 2. Kalau misal dari yang negatif, min 2, min 1, 0, 1, 2. Dilanjutkan boleh nggak? Boleh. Mau sampai 1 juta juga boleh. Ini ke sana boleh nggak? Boleh. Nah, terus ini kan GX. Gimana Bu nyari GX untuk X-nya 2? Ya, tinggal tadi. Ketika X sama dengan min 2, berarti G-nya menjadi, ini kan GX. X-nya kan min 2, berarti G dalam kurung min 2. Setiap X diganti dengan min 2. Berarti jadinya G min 2 sama dengan min 2 ditambah 5. Ini dari mana? Dari rumus ini. Tinggal mindahin aja. Sehingga min 2 tambah 5, 3. Oh, ternyata ketika X-nya min 2, Y-nya atau nilai dari G min 2 itu adalah 3. Sehingga koordinatnya min 2,3. Gitu. Kalau min 1 gimana? Ganti X-nya dengan min 1. Berarti min 1 tambah 5. 4. Oh, berarti ini min 1,4. Ketika X-nya 0. X-nya 0. Berarti ya X-nya gantilah dengan 0. 0 tambah 5. Berarti 5. Ini 0,5. Ketika X-nya 1. 1 tambah 5, 6. Berarti ini 1,6. Ketika X-nya 2, masukkan ke rumus. 2 tambah 5, 7. Berarti ini 2,7. Nah, sudah dapat 1, 2, 3, 4, 5 titik. Ada 5 titik. Nah, kamu gambar pakai koordinat kartesius lagi. Oke, pasin aja. Pokoknya disesuaikan tertingginya berapa, terendahnya berapa, kayak gitu. Jangan lupa diberi
Nama yang gambar koordinat kartesius diberi di sini X, di sini Y, di sini 0. Ke kanan 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Ini 1 positif, di sini negatif. Ingat ya, membuatnya itu pas di kotakan ini. Kemarin ada tuh banyak beberapa yang menuliskan titiknya itu enggak di pas kotak ini pojokan, tapi di tengah-tengah. Di tengah-tengah. Terus ini gambar garisnya juga ada yang di tengah-tengah sini kemarin itu. Waktu saya ngoreksi. Itu enggak kayak gitu ya. Dilihat contohnya. Ini negatif 1, negatif 2. Nah, berarti misal contoh min 2,3. X-nya min 2. Ini kan X, yang di depan X. Yang di depan itu X. Yang belakang itu Y. Nah, ini min 2, X-nya, Y-nya 3. Oh, 3 itu di sini ya. Berarti kemana? Cari pertemuannya. Oh, ketemunya di sini. Berarti, nah, titiknya di sini. Min 1,4. Min 1. Oh, ini harusnya ke atas. 4. Oh, 4-nya di sini. Berarti di sini nih. Terus seterusnya. Ini nanti kalau dihubungkan akan menjadi garis lurus. Gitu, nanti dihubungkan. Seperti itu ya. Ada pertanyaan nggak? Ini karena waktunya udah mau habis ya. Saya harus ke kelas 9. Kira-kira ada pertanyaan tidak? Tidak. Tidak. Kalau masih ada yang bingung, ya udah pokoknya buka GCR-nya, dibuka videonya, disimak ya. Jangan hanya dibuka aja terus udah tinggal absen. Nggak tahu besok waktu PTS atau PAS nggak bisa ngerjain. Seperti itu ya, kalian itu harus semangat PJJ ya, walaupun misal PJJ aduh nggak ketemu gurunya, nggak ketemu teman-teman lah, males lah, nggak ada gurunya, nggak lihat deh gitu kan, nggak kayak gitu ya. Itu tanggung jawab kalian. Jadi kalian kan anak yang baik ya, kalian kan bukan anak yang pengecut ibaratnya, kalau kata kasarnya pengecut itu lari dari masalah, nggak bertanggung jawab ya. Jadi kalian harus bertanggung jawab. Oh, belajar ya belajar seperti itu ya. Oke, nanti silahkan karena waktunya tidak terbatas sekali, jadi ya sudah, ini saya akhiri. Nanti rekaman ini insya Allah akan saya upload rekamannya di GCR. Kalau misalnya masih ada yang bingung bisa membuka lagi. Setelah ini kalian tetap absen di GCR. Ada tulisan tuh, harus ditulis ya. Selanjutnya pelajari videonya dan kerjakan tugasnya, termasuk tugas-tugas yang belum selesai. Oke? Bisa dipahami? Bisa. Bisa ya. Oke, terima kasih. Kalau seperti itu saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya sudah mau join. Kalian bisa end meeting, keluar dari ini. Saya mau lanjut ke kelas 9. Oke? Terima kasih. Jangan dicoret-coret dong, jangan dicoret-coret. Aduh, ini mau saya